Padahal awak jadi dilatih. Kalau ada di gua guys, di orang sudah pemain rumus. Jangan gampang kamu gitu. Baik, kita mulai Mas Abid. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita diperkenankan kembali hadir dalam kegiatan kita pada siang hari ini dalam kegiatan penulisan dan penerbitan buku akademis di Penerbit Nasional. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita narasumber kita yaitu Prof. Dr. Ananadia Abrar. Dan sebelum kita masuk kepada acara inti kita, kegiatan inti kita, nanti mendengarkan pemaparan dari Prof, kami mintakan dulu sepatah dua patah kata dari yang terhormat Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Sultan Hasanuddin Jambi yang pada kesempatan ini hadir bersama kita. Kepada Bapak Dr. Haji Ayub Mursalin MAG kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Tasnim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan narasumber kita Bapak Profesor Ananadia Abrar. Salam kenal Pak dari saya. Ya, terima kasih. Di pimpinan di LPPM UIN Jambi, ada Pak Korpus Penelitian dan Korpus Publikasi. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini, siang hari ini menjelang sore kita bisa bertatap muka berkumpul di Zoom meeting dalam rangka untuk semacam pelatihan terkait dengan penulisan dan penerbitan buku akademis di Penerbitan Nasional dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah kita semua insya Allah mendapat sapa dari beliau di akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para peserta dan yang saya hormati para narasumber, ini katanya ada beberapa narasumber, tapi ya pada hari ini Pak Profesor Ananadia, kegiatan-kegiatan seperti hari ini adalah salah satu langkah kita di UIN Jambi khususnya untuk meningkatkan produktivitas akademik dari para dosen khususnya. Terkait dengan publikasi, tentunya ada yang publikasi dalam bentuk jurnal, artikel di jurnal, kemudian juga ada publikasi buku. Penerbitan-penerbitan ini tentu menjadi tolak ukur bahwasanya di kampus dimanapun berada, khususnya UIN Jambi, apakah produktif atau tidak. Kalau seandainya publikasi ilmiah, baik di jurnal ilmiah maupun publikasi buku itu sedikit, maka produktivitas kita sedikit. Oleh karena itu, reputasi dari kampus itu pun pasti tentunya akan rendah. Oleh karena itu, kegiatan ini sangat baik sekali, ya, sangat saya apresiasi dalam rangka untuk memancing atau mendorong, memotivasi teman-teman di UIN Jambi khususnya untuk meningkatkan produktivitas publikasi dan baik dari jurnal maupun buku. Karena ini menjadi tagihan nih Bapak Ibu ya, sekarang ini menjadi tagihan Bapak Ibu baik level asisten ahli, lektor kepala itu harus menerbitkan karya-karya ilmiahnya baik dalam berbentuk buku maupun di artikel ilmiah. Kalau seandainya kebutuhan-kebutuhan khusus atau kebutuhan-kebutuhan syarat-syarat khusus ini tidak dipenuhi, maka otomatis akan berefek pada ya salah satunya karir Bapak Ibu sekalian, terus kemudian juga terkait dengan tunjangan-tunjangan, itu kayaknya nanti akan semakin perketat. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu lemah dalam publikasi, itu nanti akan terhambat terkait dengan pencairan berbagai hal. Hari ini saya mendapat informasi salah satunya di bagian keuangan dan di LPM, ya. Jadi ada beberapa dokumen yang harus ditantangani oleh pimpinan, gitu. Tapi kemudian pimpinan
menyaratkan untuk mengecek kembali ya kinerja dari Bapak Ibu sekalian, khususnya di bidang publikasi. Kalau seandainya tidak terpenuhi syarat-syarat khusus tadi untuk terkait dengan masing-masing level jabatan, baik dari asisten ahli ataupun lektor dan lektor kepala khusus guru besar, maka tentunya itu akan menghambat pencairan tunjangan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini agak ketat ya ke depan ini. Jadi Kementerian Agama khususnya lewat Diktis ya, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, yang kebetulan sekarang beliau adalah PLT, tentunya concern terhadap pemenuhan kebutuhan syarat khusus bagi masing-masing level jabatan. Oleh karena itu, terlepas dari itu, tentu Bapak Ibu harus tetap semangat untuk berproduktivitas ya dalam publikasi. Terlepas itukah apakah hanya karena untuk tunjangan ataupun yang lain, tapi yang penting adalah kita meningkatkan publikasi ini untuk meningkatkan kompetensi diri, untuk meningkatkan popularitas diri, bahwasanya kita adalah seorang akademisi tulen. Apabila kita sebagai akademisi tulen, maka tentu tolak ukurnya adalah publikasi. Reputasi kita akan diukur dari publikasi. Itu yang penting. Oleh karena itu kami mohon arahannya lebih lanjut nih Pak Prof, narasumber, untuk selalu mendampingi kami nanti. Ini hanya formalitas di forum, nanti selebih itu mungkin nanti Mas Abid dan kawan-kawan di LPPM untuk terus berkomunikasi dengan para pihak, khususnya para narasumber yang berkompeten dalam bidang ini untuk terus mendampingi kami. Insya Allah mulai ya tahun ini sampai tahun-tahun berikutnya kita punya komitmen tinggi untuk mendorong Bapak Ibu dosen di UIN ETS Jambi agar publikasi ilmiah baik di jurnal ataupun dalam bentuk buku akan terus kita dorong, akan kita terus kawal, sehingga itu akan berkontribusi terhadap institusi kita, khususnya untuk akreditasi unggul. Mudah-mudahan acara kita bermanfaat dan memberikan keberkahan kepada institusi kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor narasumber atas kesediaannya untuk mendampingi kami di UIN ETS Jambi walaupun melalui Zoom. Mudah-mudahan lain waktu LPPM bisa mengalokasikan waktu untuk bisa bertatap muka secara offline sehingga lebih dekat lagi, dan tentunya teman-teman di UIN ETS Jambi harus mempersiapkan draft-draft bukunya agar nanti bisa langsung didiskusikan dengan para narasumber. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berdiskusi untuk menghasilkan karya-karya terbaik, terutama pada saat ini terkait dengan publikasi dari Bapak Ibu dalam bentuk buku. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, itu Bapak Dr. Haji Ayub Mursalin MAG. Kita masuk kepada kegiatan inti kita, pemaparan yang disampaikan, insya Allah akan disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini. Beliau adalah Prof. Ananadi Abror. Sedikit kami sampaikan kurikulum vitae beliau. Kami bacakan bahwa beliau adalah guru besar dalam bidang jurnalistik di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Beliau mendalami jurnalistik sejak kuliah S1 di universitas yang sama, yaitu UGM Yogyakarta. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di S2 York University, Kanada, dan S3 di University of Malaya. Beliau sudah menulis 40 buku dalam bidang yang beliau geluti tersebut. Dan belakangan yang menarik juga mungkin nanti akan disinggung sedikit oleh Prof adalah teknik jurnalistik untuk mengembangkan suatu genre baru penulisan biografi. Nah, beliau juga aktif pada tahun 2003 sampai 2006 sebagai Direktur Gadjah Mada University Press. Jadi sangat banyak sekali pengalaman yang mungkin bisa beliau bagi bersama kita bersama di kesempatan ini. Untuk tidak memanjakan waktu lagi, kita persilakan kan kepada narasumber kita untuk memberikan pemaparannya, tentu berkaitan dengan penulisan dan penerbitan buku akademis di penerbit nasional. Kepada Prof. Ananadi Abror, kami persilahkan. Maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Panggil aja saya Abrar, nggak usah pakai Prof, nggak usah pakai Mas, biar lebih 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 dekat ya. Karena panggilan saya di kampung saya di Bukit Tinggi juga Abrar, di lingkungan kampus juga Abrar. Bung Abid ini dulu teman saya. Saya terima kasih sama Bung Abid mau apa ya mengundang saya untuk diskusi tentang penulisan buku. Sebenarnya semua kita sudah terbiasa menulis, jadi nggak ada persoalan dengan menulis. Cuman ketika diminta untuk menulis dalam format buku atau format jurnal, mungkin terasa asing ya atau terasa Pas baru zaman itu kan karena selama ini kita tidak terbiasa menulis itu. Nah, saya tidak berpretensi untuk memberikan apa ya ceramah, tapi saya ingin bagi bagi pengalaman saja tentang bagaimana sih sebenarnya menulis untuk kepentingan buku. Ketika saya membaca surat resmi dari UIN eh, Jambi, saya membayangkan itu memang coaching klinik. Karena persoalan menulis kita adalah coaching klinik. Kalau hanya memberikan konsep atau menceramahkan konsep atau diskusikan konsep, nggak ada gunanya kok. Buku-buku banyak kok tentang itu. Tapi kalau menunjukkan kelebihan seorang penulis atau kekurangan seorang penulis, itu jarang orang yang mampu. Nah, untuk itu sebenarnya perlu ada mentor. Nah, karena itu dalam dunia penulisan kita, mentor itu yang kurang Pak dan Ibu. Kalau mentor itu ada, saya yakin nggak akan kesulitan kita menulis apapun format tulisan itu. Nah, saya bersedia jadi mentor. Tadi Bapak Wakil Rektor mengatakan perlu draft buku, ya. Draft buku itu nanti mungkin dikirimkan ke saya, kemudian saya baca, saya komentari dengan posisi saya sebagai sebagai mentor itu. Itu itu namanya coaching klinik. Nah, apa yang saya sampaikan ini bukan coaching klinik sebenarnya ini. Jadi kalau saya menyampaikan 7 langkah menjadi seorang penulis naskah buku hasil penelitian, ini hanya semacam logikanya saja, logika menulis itu seperti ini. Mungkin saya coba apa share screen aja tentang apa yang sudah saya tulis itu. Maaf ini nggak ketemu. Gimana Pak? Ntar saya pencet. Udah Pak. Maaf nggak tahu belum ketemu di mana tadi saya ngetik ini. Atau kami bantu sharekan Prof. Oke, nggak apa-apa kalau bisa.
Yang judulnya 7 langkah sukses 7 langkah menulis ya. ya. Iya, Izin ya. Prof. iya. Silakan. Silakan Prof. Oke, karena mengingat waktu ya, Bapak Ibu ya, kita mau istirahat dan bentar lagi juga kita mau ganti pemateri. Sudah terlihat Prof? Belum. Oh, belum terlihat. Mohon maaf di Bapak Ibu peserta yang lain apakah sudah terlihat? Sudah, sudah. Oh, sudah. Mungkin ada kendala di device-nya Iya, mungkin ya. Prof. Jadi dikondisikan Bapak Ibu yang belum sholat dulu, yang belum makan dulu. Udah ya. Apa nggak bisa koneksi ini? Sudah Prof. Sudah terlihat, Pak. Hidupin dulu. Oke. Jadi saya membayangkan ada 7 langkah yang harus diikuti oleh seorang calon penulis buku ya. Pertama, buku dari hasil penelitian. Nah, terus langkah pertama itu adalah seorang calon penulis memastikan dulu posisi dia dalam kepenulisan. Karena dalam penulisan itu ada 3 posisi, itu penulis, editor, dan reviewer. Setiap kita sudah dibekali bakat oleh Allah yang Maha Kuasa tentang apa yang ke bakat kita. Ada orang yang hanya bisa jadi penulis, ada orang yang hanya bisa jadi editor, disuruh menulis dia malah nggak bisa. Ada orang yang hanya bisa jadi reviewer, kerjanya hanya mencacati aja tulisan orang, disuruh menulis nggak bisa. Nah, kira-kira kita itu posisi kita di mana? Kalau kita tahu persis kita hanya jadi penulis, padahal untuk bisa menulis buku dan artikel di jurnal, kita harus jadi reviewer juga atau jadi editor juga. Makanya saran saya kalau kita hanya bisa jadi penulis, minta tolong orang lain untuk jadi editor. Minta tolong orang lain untuk mereview. Jadi setelah tulisan kita jadi, suruh orang mengedit, kemudian jadi mengemasnya jadi tulisan, lalu minta orang lain untuk mereview. Lalu kita pastikan bahwa setelah direview, kemudian kembali ke kita tulis, lalu jadilah buku atau artikel itu. Saya pribadi hanya bisa jadi penulis. Disuruh mereview saya nggak bisa. Pasti hasil review saya jelek. Apalagi kalau diminta mereview tulisan pasti lolos semua. Nggak sampai hati saya menolak tulisan orang yang diberikan kepada saya. Jadi editor juga saya nggak mampu. Nggak betah membaca tulisan orang dari awal sampai akhir gitu. Jadi kalau saya menulis, saya minta tolong orang mereview, saya minta tolong orang juga mengedit. Jadi tulisan itu akhirnya jadi tulisan kolektif, meskipun yang tanggung jawab tetap saya sebagai pribadi. Mohon berikutnya. Nah, maka kita perlu mengidentifikasi posisi kita yang mana yang lebih dominan. Kalau kita hanya jadi penulis, jangan berkecil hati, nggak apa-apa. Kita minta tolong orang jadi editor, mereview. Sebaliknya, kalau kita misalnya lebih dominan jadi editor, berarti kita harus berusaha juga untuk menjadi penulis. Itu repotnya jadi penulis itu. Kadang-kadang 3 profesi itu dilakukan oleh satu orang. Terus, nah yang kedua, ini persoalan klasik sebenarnya. Kita merasa terbebani dalam menulis, itu nggak boleh. Jangan menganggap tulisan sebagai beban. Kalau sudah jadi beban, itu nggak akan pernah selesai tulisan itu. Sedikit-sedikit mengeluh, sedikit kompensasi dengan kerjaan yang lain. Tulisannya nggak akan pernah jadi. Karena itu kita harus melawan
tulisan menjadi beban itu dengan motivasi. Nah, motivasinya apa? Kalau saya membayangkan adalah pertama membayar utang, bukan utang uang ya. Kemudian mengikat ilmu, kemudian ketiga bermotivasi membentuk budaya menulis dan mempraktikkan budaya imajinatif. Jadi kita harus mencoba membangkitkan motivasi kita sehingga kita bisa melawan bahwa menulis itu bukan beban. Karena kalau nggak dilawan itu berat. Kadang-kadang belum jadi tulisannya ada kucing bertengkar berantem aja di sudut rumah kita marah. Ada tetangga motornya kadang-kadang knalpotnya bronze gitu kita marah gitu. Padahal kan nggak ada urusan dengan kita. Itu kalau kita merasa bahwa menulis itu beban. Jadi kalau ingin jadi penulis apapun jangan pernah menganggap menulis itu jadi beban. Terus, nah membayar utang itu gimana sih? Saya hanya membayangkan untuk kita bisa sampai sekarang ini kita kan dibantu berbagai pihak. Pertama Allah, orang tua kita, guru, kawan, saudara, dan sebagainya. Nah, dalam keadaan begini sebenarnya kita berhutang pada mereka. Nah, menulis itu anggap sajalah membayar hutang kepada salah satu dari mereka. Mungkin pada orang tua kita, mungkin pada guru, atau mungkin saudara. Dan begitu kita termotivasi untuk tetap Udah, teori udah dan tidak menganggap lagi menulis itu jadi beban. Terus yang kedua mengikat ilmu. Saya tidak tahu persis ibu-ibu dan bapak-bapak sudah berapa lama menuntut ilmu. Saya mulai kuliah S1 82 sampai sekarang 2004, udah 42 tahun saya masih belajar, jadi udah panjang tentang tahun yang saya pakai untuk belajar gitu. Dan sudah terlalu banyak juga energi yang habis untuk menguasai ilmu itu. Nah, agar kita tidak lupa, ikatlah ilmu itu lewat buku. Jadi menulis buku itu sebenarnya kalau kita amati betul, kita renungi betul, itu mengikat ilmu yang sudah kita peroleh selama ini. Nah, kalau nggak diikat, hilang begitu saja. Sayang. Padahal ilmu yang kita pelajari itu banyak. S1 aja berapa SKS misalnya, S2 berapa SKS, S3 banyak sekali. Tapi karena nggak pernah kita ikat, itu kadang-kadang lewat begitu saja. Jadi saya merasa bahwa mengikat ilmu ini bisa dilakukan lewat menulis buku, tentu saja juga lewat menulis artikel di jurnal. Terus, nah ini ada sebuah syair tentang himbauan mengikat ilmu. Ini dikutip Muhammad Abdul Ati Buhairi. Saya lupa posisi orang ini seperti apa, tapi dia mengatakan ilmu bagaikan buruan. Ikatlah buruanmu itu dengan tali yang kuat. Adalah bodoh ketika berburu kijang tapi membiarkannya bebas dan terlepas setelah tertangkap. Ini kalimat indah sebenarnya yang menunjukkan bahwa kita perlu mengikat ilmu itu biar ilmu itu tetap ada pada kita. Kemudian kita dengan mudahnya bisa mentransfer ilmu itu kepada mahasiswa atau kepada masyarakat. Terus yang berikutnya, ini juga motivasi yang bagus sebenarnya, berpartisipasi membentuk budaya menulis. Saya pikir Ibu dan Bapak paham betul, masyarakat kita dikenal sebagai masyarakat yang menenggelamkan diri ke dalam kelisanan, lisan. Kalau di Minang itu, kalau Bapak Ibu dan mengerti, bakaba itu kan lisan sebenarnya. Jadi dari satu generasi turun generasi berikutnya itu secara lisan saja. Dan kalau Ibu dan Bapak pergi ke rumah sakit misalnya, besuk orang yang sakit, cobalah sejenak berhenti di satpam itu. Coba Ibu dan Bapak lihat, apakah banyak orang yang membaca denah rumah sakit itu, atau lebih banyak yang nanya sama satpam. Saya pernah mencoba sekali melihat itu di rumah sakit Panti Rapih di Jogja ini. Ternyata lebih banyak orang yang nanya sama satpam.
Pak Satpam, kalau ke ruangan itu di mana? Satpamnya bilang, oh ya, ini lurus nanti belok kanan, lalu mentok belok kiri. Kalau denahnya ada di situ. Tapi kalau dibaca gitu malah paham. Tapi kita karena terbiasa dengan lisan itu lebih suka atau nggak tahu apakah malas atau malas membaca atau memang lebih suka mendengar. Akhirnya seperti itu. Nah, akibatnya dokumentasinya kan tidak tersedia kalau lisan seperti itu. Maka buku yang kita lahirkan sebenarnya sekecil apapun itu bisa menggusur kebiasaan berbicara lisan dan membentuk budaya menulis. Jadi kita sebagai penulis buku sebenarnya ikut sharing membentuk budaya menulis. Terus oke, ini langkah ketiga. Tadi itu dua-dua langkah. Langkah ketiga ini menetapkan jenis buku mana yang akan kita tulis. Secara umum ada 5 jenis buku. Buku ajar sering juga disebut buku teks. Ada buku referensi, ada buku bacaan, ada buku keterampilan teknis, ada hasil kajian. Nah, bagi ibu dan bapak yang sudah menulis laporan hasil penelitian, itu terserah bisa dijadikan buku referensi, bisa juga buku teks, bisa juga buku bacaan, bisa juga hasil kajian. Jadi terserah ibu dan bapak mau kemana. Tapi hasil kajian itu, ya buku ajar misalnya, itu merupakan sumber resmi materi perkuliahan. Ini bacaan wajib dari mahasiswa dan tertulis dalam silabus. Itu buku ajar atau buku teks. Nah, kalau itu buku referensi, itu memuat bagi konsep yang dipakai untuk satu ilmu tertentu. Misalnya handbook. Sekarang banyak sekali beredar buku handbook itu. Handbook misalnya handbook tentang kebijakan publik, handbook tentang sosiologi, itu disebut buku referensi karena dia cerita satu bidang, kemudian dipakainya untuk ilmu tertentu. Terus buku bacaan itu merupakan buku pelengkap untuk buku teks. Dia dipakai untuk memperluas wawasan. Jadi setelah orang membaca buku teks, mungkin butuh menambah wawasan lebih lanjut, lalu dia bisa menggunakan buku bacaan. Buku keterampilan praktis merupakan buku yang menjelaskan bagaimana melakukan sesuatu, how to do something misalnya. Itu bisa juga diambil dari hasil penelitian. Tapi syaratnya menghindarkan diri dari konsep yang bersifat abstrak. Kalau yang abstrak itu biasanya dalam buku teks. Nah, hasil kajian itu menampilkan hasil penelitian apa adanya, tapi ditulis dalam format buku, bukan dalam format laporan. Ini pasti layak ditulis, diterbitkan, karena sudah melewati proses yang panjang, sudah kadang-kadang juga sudah melewati ujian tentang teori dan metodologi. Jadi, ibu dan bapak yang sudah siap dengan naskah tentang hasil laporan penelitian itu sebenarnya itu sangat layak untuk diterbitkan. Cuman sekarang ibu dan bapak harus memilih mau menjadikan buku itu seperti apa. Kadang-kadang bisa jadi 3 buku sekaligus. Jadi bisa jadi buku bacaan, bisa juga menjadi buku referensi, tergantung ibu dan bapak mau seperti apa. Pilihannya pada ibu dan bapak. Terus, nah ini yang penting. Anda perlu meyakinkan diri Anda lebih dulu tentang jenis buku yang akan ditulis. Kalau belum yakin, sebaiknya jangan menulis dulu. Jadi dipikirin betul masa-masa saya ingin menulis buku ini. Nah, kalau sudah memilih, berarti kita ikuti aturan-aturan yang berlaku untuk penulisan buku tersebut. Terus, nah langkah keempat, Anda mampu merancang outline berdasarkan bahan yang Anda miliki. Apa bahannya? Bahannya pertama adalah hasil penelitian. Itu jadi bahan pertama. Kemudian bahan yang kedua adalah hasil pembelajaran yang relevan dengan penelitian itu. Kita kan sudah lama belajar, sudah banyak membaca, sudah
membimbing mahasiswa mungkin sudah puluhan. Kan banyak pengetahuan yang kita peroleh dari situ. Nah, kita coba berimajinasi kira-kira yang relevan dengan hasil penelitian itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, hasil penghayatan kita terhadap realitas yang pas dengan hasil penelitian. Jadi bahannya itu hanya 3 itu. Pertama hasil penelitian, kemudian pengetahuan kita selama ini atau hasil proses pembelajaran yang pas dengan hasil penelitian itu kompatibel dia. Kemudian yang ketiga penghayatan. Nah, untuk membantu menentukan bahan itu, bahan mana yang cocok itu, mungkin perlu dipahami petuah Nasar. Nasar ini seorang pelukis asal Pariaman, Sumatera Barat. Jadi dia mengatakan bahwa orang menulis buku adalah untuk mencerahkan. Cerah itu ya betul-betul cerah. Ketika orang membaca buku itu wajahnya cerah. Sampai dia mengatakan, oh ya ini yang bagus gitu. Jadi, nah ketercerahan itu yang menurut saya perlu dipindahkan ke dalam buku itu. Jadi kita tercerahkan dulu. Setelah kita tercerahkan, barulah kita berusaha untuk mencerahkan pembaca. Nah kadang-kadang kita lupa bahwa kita harus tercerahkan dulu. Kemudian kita menulis dan setelah membaca tulisan kita itu orang tidak merasa tercerahkan. Jadi tercerahkan ini sebenarnya dalam konteks menulis buku itu sangat penting. Terus jadi coba dibagi atau dipresentasikan berapa persen hasil penelitian, berapa persen hasil pembelajaran yang relevan, dan berapa persen pula yang hasil penghayatan terhadap realitas. Nah, semua itu bahan itu dibaca, kemudian diabstraksikan, kemudian saya nggak tahu, dicoba dikategorisasi, kemudian jadilah outline. Jadi jangan dibalik, jangan bikin outline dulu, kemudian cari bahan, terbalik. Kumpulin bahan dulu, setelah ada bahan, dibaca, mungkin sekali, 2 kali, diingat-ingat kira-kira apa yang bisa ditulis dari sini. Nah kalau sudah bisa begitu, outline, sebenarnya setengah pekerjaan menulis sudah jadi. Karena kita menulis buku itu sebenarnya mengelaborasi outline yang sudah kita tulis. Jadi agar menulis itu bisa lebih efektif, saran saya kumpulin bahannya dulu. Jangan menulis dulu. Saya pengalaman selama ini selalu menulis buku, menulis outline-nya dulu. Kadang-kadang ada yang outline itu saya tulis 6 bulan. Tapi menulisnya hanya butuh 2 bulan. Setiap hari 1 halaman atau 2 halaman jadi sudah. Tapi pernah juga saya menulis outline itu tahun 93 sampai 93 saya masih S2. Kemudian outline itu jadi 2016. Belasan tahun. Tapi begitu saya mengelaborasi outline itu 3 bulan jadi. Jadi yang sulit itu menurut saya bukan menulisnya, tapi membuat outline yang akan kita tulis itu. Outline itu jangan diubah-ubah lagi. Jadi outline itu betul-betul sudah fix. Kalau belum fix, jangan boleh menulis. Jadi harus disiplin. Saya mencoba seperti itu, ya alhamdulillah, ya bisa efektif. Saya cuma menulis 2 jam 1 hari. 1 jam setelah pulang dari masjid subuh, 1 jam setelah menjelang tidur. Kadang-kadang dalam 2 bulan itu bisa jadi 1 naskah. Nulis artikel pun ya seperti itu. Paling seminggu jadi kok. Jadi yang penting itu bahannya dulu. Panjang bahannya ada. Nah persoalan kita adalah mengumpulkan bahan ini. Kadang-kadang banyak orang yang nggak betah mengumpulkan bahan. Langsung pingin nulis cepat aja. Tapi kalau kita bandingkan cobalah bandingkan 2 orang yang menulis dengan style yang berbeda, satu mengumpulkan bahan dulu, satu langsung menulis, itu pasti lebih efektif orang yang mengumpulkan bahan dulu. Itu beban psikologisnya nggak banyak, stresnya nggak akan banyak, karena bahannya sudah ada, tinggal melanjutkan aja mengelaborasi outline.
Terus, nah ini gunanya outline. Pertama, menghindarkan kita dari gagal fokus. Lewat outline kita bisa menjadi tidak bertele-tele dalam menulis. Karena kalau nggak ada outline itu bisa kemana-mana. Jadi kayak membaca berita di koran itu ada hyperlinknya, nanti hyperlink kemana, hyperlink ini, hyperlink itu, akhirnya kemana-mana berita itu. Padahal kita harus fokus. Ini saya kutipkan dari seorang wartawan Tempo. Dia mengatakan outline ini memang sering disepelekan atau seorang penulis salah mengartikannya. Ya inilah kira-kira petuah bahwa kita perlu menulis outline itu sebelum menulis outline buku sebelum mengelaborasinya jadi sebuah naskah. Terus, nah saya mencontohkan sebuah outline buku saya, judulnya Mengarungi Hubungan DPR dan Pemerintah dengan Jurnalisme. Terus, nah ini outline ini persis sama dengan outline saya ketika menulis naskah buku ini. Cuman kalau di saya halamannya tidak seperti ini. Jadi ada prakata itu dari kita. Ini ada perbedaan. Seringkali kita menulisnya sebagai pengantar. Padahal itu tidak. Yang prakata itu dari penulis, pengantar itu dari orang lain. Itu dua hal yang berbeda ya. Tapi kita sering menyebutnya itu pengantar. Kalau dari kita itu prakata dan pendahuluan. Jadi kita tidak mengantarkan, masa kita mengantarkan buku kita sendiri. Kita hanya memulai dengan prakata atau prelude atau prolog misalnya, kemudian ada pendahuluan. Nah, dalam daftar isi ini hasil penelitian, tetapi di awal saya tidak menulis sama sekali tentang metodologi. Karena bagi orang, ketika membaca itu sebagai hasil penelitian, yang penting bagi pembaca adalah apa sih temuannya. Bukan apa konsepnya, apa teorinya, apa metodenya, apa paradigmanya, bukan itu. Jadi bagi ibu dan bapak yang menulis, yang ingin menjadikan buku dari hasil penelitian, jangan di awal buku menulis tentang metode atau konsep teori. Bosan orang bacanya, Pak. Apalagi itu kan sudah lolos, artinya sudah dibahas, sudah diseminarkan, ya sudah oke. Nah, saya menulis tentang metodologi itu di akhir buku. Coba terus di bagian akhir terus sebelum bab ke-6. Nah, ini pertanyaan metodologis. Nah, dalam menulis pertanyaan metodologis itu harus perlu diantarkan. Jadi permasalahannya apa, tujuan penelitiannya, objeknya apa, tapi sedikit saja. Cobalah Ibu dan Bapak lihat, nggak banyak itu tentang pertanggungjawaban metodologis itu. Di bagian akhir saja, jangan di awal. Jadi prinsip kita menulis buku itu adalah menulis untuk dibaca oleh orang. Orang harus membacanya dengan nyaman. Kalau sejak awal kita bercerita tentang teori yang tinggi-tinggi itu, konsep yang rumit, malas orang bacanya. Mereka akan meninggalkan bacaan itu. Tapi cukup kita ceritakan saja tentang metodologis itu. Nah ini karena ini disertasi, ya sudah diuji, saya pikir nggak perlu lagi diulang lah. Kita hanya menuliskannya secara singkat, seperti ini loh sebenarnya pertanggungjawaban metodologis itu. Nah ada juga orang atau peneliti itu yang ingin menerbitkan disertasi persis sama dengan disertasinya. Itu nggak akan dibaca orang. Karena itu bagi saya ketika mengurus sebuah penerbitan dulu di UGM itu, ada persoalan dengan salah seorang dosen filsafat. Ya. Itu lulusan Inggris, kemudian doktor, disertasinya tebalnya 600 halaman, bahasa Inggris. Lalu dia bilang, Pak Abrar, tolong diterbitkan ini jadi sebuah buku.
persis seperti ini. Oh, ya Pak, saya baca gitu. Dan seminggu saya kabari, ini nggak layak untuk diterbitkan. Marah dia. Bapak Abdul kan baru master, saya sudah doktor, sekarang sudah profesor. Keberani menolak apa naskah seorang profesor, dia bilang gitu. Tugas saya adalah ngurusin Gamma Press, Pak, bukan mengurusin profesor itu. Kalau Bapak keberatan, adukan aja ke rektor, saya bilang gitu. Diadukan oleh dia. Kemudian rektor manggil saya, gimana sih berat kok kamu begini-begini? Lalu saya ceritakan, oh ya kalau begitu kamu benar, saya ambil over masalah ini. Jadi bagi pembaca sebenarnya, yang dia butuhkan adalah cerita atau temuan apa yang sudah dilakukan. Apa sih yang jadi masalah. Bukan persoalan metodologi itu. Kalau bagi kalangan akademisi, mungkin itu yang diperlukan. Jadi kita perlu dengan rendah hati menulis kembali disertasi atau master atau tesis itu kalau ingin jadi buku yang layak dibaca. Kecuali kalau disertasi kita itu atau tesis kita itu luar biasa, memang nggak pernah ada tema serupa selama ini. Itu mungkin bisa langsung diterbitkan seperti apa adanya gitu. Jadi sekali lagi dalam menulis buku kita harus punya imajinasi kira-kira pembaca itu butuh seperti apa. Terus langkah kelima, menentukan corak tulisan. Setelah outline, kita mencoba membayangkan outline ini kan kita dari outline ini tersusun karena ada bahan-bahan. Nah, bahan-bahan ini ketika kita tulis nanti sesuai dengan outline, itu menggunakan corak tulisan yang mana? Paling tidak ada 4, ada deskriptif, ada naratif, ada argumentatif, ada eksplanatif. Bagi kita yang hidup di kalangan kampus, itu lebih banyak atau lebih sering berurusan dengan deskriptif. Jadi memaparkan A sampai Z dengan sejelas-jelasnya. Tapi kita lupa bagi kalangan non-kampus itu melelahkan membacanya. Karena di situ banyak muncul kalimat majemuk. Kalimat majemuk ini kadang-kadang bertingkat. Ada kalimat majemuk, ada induk kalimat, ada bapak, ada neneknya kalimat, ada cucu kalimat. Satu kalimat itu kadang bisa 40 kata. Itu berat sekali orang membacanya. Nah, yang menarik itu adalah kalau naratif, bercerita. Kita bercerita tentang apa yang kita tahu. Kita bercerita tentang apa yang kita alami. Kita bercerita tentang apa yang kita rasakan. Itu lebih mudah ditangkap oleh pembaca. Tetapi kita tidak mungkin menghindari ada yang harus argumentatif misalnya. Atau ada juga eksplanatif. Kalau temu dengan temuan, kan nggak mungkin kita hanya memaparkan temuan. Perlu juga argumentasi, kenapa munculnya seperti itu. Argumentasinya mungkin ada argumentasi filosofis, ada argumentasi teoritis, ada argumentasi praktis, dan sebagainya. Jadi ketika kita menulis outline itu, kita mencoba membayangkan bahan ini mungkin cocoknya dengan naratif, bahan ini mungkin deskriptif, mungkin eksplanatif. Nah, dengan begitu, corak tulisan itu bervariasi. Nah, kalau corak tulisan itu bervariasi, yang senang pembaca. Pembaca merasa dimanjakan. Hanyut dia membaca tulisan kita itu. Tapi sekali lagi, prakteknya kita lebih banyak yang deskriptif. Karena itu yang diajarin di kampus selama ini, ya itu yang kita, padahal naratif itu jauh lebih menarik. Karena naratif itu kan seolah-olah mengajak pembaca itu masuk ke dalam cerita yang kita bangun itu. Dan selalu ada alur di situ. Kadang-kadang kita bisa alurnya flashback misalnya, tidak selalu kronologis. Tapi kalau deskriptif biasanya kronologis. Kemudian ada klimaks. Nah, biasanya orang kan kalau
membaca itu menunggu klimaksnya itu. Klimaksnya itu di mana? Nah, kalau sudah sampai klimaksnya itu biasanya mereka menyelesaikan membaca buku itu atau tulisan itu. Terus, jadi lengkapilah naskah buku tentang penjelasan, penjelasan tentang corak tulisan pada setiap bab dan subbab yang ada. Terus, keenam, pola uraian. Tadi corak tulisan, sekarang pola uraiannya. Ketika kita menguraikan itu, kita menggunakan pola apa? Ada pola yang disebut dengan apa namanya, TAS, TAS. Ada tesis, ada antitesis, ada sintesis. Jadi kita menceritakan dulu tesisnya seperti apa, lalu antitesisnya, kekurangannya, kelebihannya seperti apa, lalu muncul sintesis. Atau ada juga orang yang 5W1H, jadi bercerita tentang apa, siapa, mengapa, di mana, bila mana, ya seperti menulis berita itu. Atau ada juga yang menulis pola itu DSD. Dulu, sekarang, D-nya dulu, S-nya sekarang, D-nya itu masa depan. Lalu ada juga yang menulis PMUT, perhatian seperti apa, minat, hasrat, dan sebagainya. Ini perlu juga ditanya pada diri kita sendiri, kita lebih suka yang mana? Kalau orang-orang yang belajar filsafat biasanya cenderung menggunakan TAS itu. Jadi tesis, antitesis, kemudian sintesis. Nah, ketika dia menulis sintesis itu jadi milik dia. Itu dia bisa cerita panjang lebar. Tapi bisa juga DAM-D itu, duduk, alasan, misal, dan duduk perkara sebagai penegasan. Jadi terserah ibu dan atau mungkin juga ada pola uraian yang lain. Tapi pola uraian itu penting agar menulis itu tidak bertele-tele. Kadang-kadang kalau tidak ada pola uraian itu, menulis jadi bertele-tele. Itu sering dikritik oleh orang Jepang. Saya pernah tinggal di Jepang 6 bulan jadi dosen tamu. Mereka bilang, orang Indonesia itu aneh. Kenapa aneh, Pak? Saya bilang. Datanya dikit, analisisnya banyak. Tapi analisisnya cerita kancil semua. Jadi uraiannya itu berkepanjangan. Nah, beda dengan mereka. Mereka datanya banyak, uraiannya sedikit, analisis sedikit. Karena bagi mereka, kehebatan mereka itu justru pada analisis itu. Nah, kita terbalik. Karena itu saya sering menghimbau mahasiswa itu jangan terlampau banyak bercerita yang nggak penting. Biarlah skripsi atau tesis atau disertasi itu pendek, tetapi bernas. To the point aja. Yang penting kaedah-kaedah apa namanya penulisan itu secara metodologis itu bisa terpenuhi. Terus, jadi kita perlu menghayati dan memilih pola uraian yang pas untuk bahan yang akan ditulis. Penjelasan ini perlu ditulis dalam outline naskah buku. Nah, kalau ada pertanyaan apakah outline itu harus ditulis? Iya, nggak bisa hanya disimpan di kepala, karena menyangkut banyak hal. Jadi isinya secara persis seperti apa, babnya ada berapa bab, subbabnya ada berapa, kemudian pada setiap subbab itu mau cerita apa, lalu pola uraiannya seperti apa, corak tulisan seperti apa. Nah, itu yang menyebabkan kemudian banyak orang mengatakan, misalnya Budi Dharma pernah jadi rektor IKIP Surabaya, IKIP Malang ya. Bagi saya, dia bilang, bagi Budi Dharma, menulis itu adalah hanya bisa dilakukan oleh seorang perencana. Jadi menulis itu sebenarnya merencanakan dari A sampai Z. Dia yang merencanakan, dia menjalani, kemudian dia yang menghakimi. Kalau orang tidak bisa jadi perencana, menurut dia, nggak mungkin bisa jadi penulis. Jadi ketika kita sudah memilih menulis, kita harus siap jadi perencana. Rencananya harus matang sehingga ketika naskah itu jadi, itu tinggal diterbitkan aja. Itu pesannya almarhum Budi Dharma. Terus
Ini langkah terakhir. Anda mampu mengelaborasi outline secara rutin. Nah, secara rutin ini agak repot Ibu dan Bapak. Karena ada aja hambatannya. Kadang-kadang misalnya seperti saya menulis 2 jam sehari, habis subuh dan akan tidur. Kadang-kadang habis subuh itu ngantuk. Kadang-kadang ada teman yang ngajak jalan pagi, misalnya. Atau mau tidur juga kadang ada bola misalnya. Kemudian ya dia harus nonton bola dulu. Jadi kadang-kadang orang mau nonton bioskop atau ngapain, kita duduk di depan laptop. Jadi harus mengalahkan diri sendiri agar kita bisa komitmen dan rutin bisa menulis itu. Tanpa itu, outline yang sudah jadi bagus di atas itu, bahan yang sudah terkumpul itu, nggak mungkin tulisan itu jadi. Jadi langkah terakhir ini ya memang tergantung dari disiplin dan komitmen. Itu yang menentukan apakah nanti naskah buku itu jadi atau tidak. Jadi hanya menghimbau Ibu dan Bapak kalau memang ingin jadi penulis buku, memang awalnya agak berat. Rutin menulis 2 jam sehari itu berat. Tapi kalau sudah terbiasa malah ya nggak ada persoalan. Kan kadang-kadang 1 jam itu setelah kita nulis 1 jam masih ada ide. Kalau saya simpan aja. Besok saya tulis lagi. Dan Allah bantu kita kalau sudah punya komitmen itu. Saya sering merasa ada tangan Allah yang membantu saya menulis tanpa saya sadari. Makanya saya termasuk orang yang naif. Kalau mau menulis saya wudu dulu. Kadang-kadang saya malah salat sunnah dulu. Jadi bukan apa-apa, hanya bisa merasa nyaman aja menulis. Jadi kita maksimalkan apa yang kita bisa untuk rutin menulis setiap hari. Kalau outline-nya sudah jadi. Kalau belum, biar aja mikir-mikir aja dulu. Nggak usah dibayangkan tenggat waktu itu. Kecuali kalau Ibu dan Bapak memang sudah saatnya naik pangkat, tapi belum punya tulisan, ya sudah, apa yang ada, tulis saja dulu, nanti cari, konsultasikan ke siapa. Ke saya juga boleh. Saya punya lembaga namanya Institut Penelitian, Institut Pelatihan Penelitian dan Penerbitan Emerson. Itu kegiatan kita memang mendidik orang untuk melatih orang untuk menulis. Kemudian kalau ada orang yang punya naskah tapi sulit untuk terbit di tempat lain misalnya, kita bisa terbitkan gitu. Jadi silakan nanti hubungi saya di nomor WA saya kalau memang ada yang, ini bukan promosi ya, hanya untuk meneruskan keinginan kami untuk membantu orang yang butuh bantuan untuk menulis. Tapi selama ini lebih banyak saya membantu dosen-dosen di Uncen. Jadi mereka harus kita akui pendidikan di Indonesia Timur itu lebih rendah dikit lah dari yang di Indonesia Barat. Jadi mereka kadang-kadang menulis sebuah makalah saja, kadang-kadang nggak enak dibaca. Jadi mereka minta bantuan kami, bisa bagaimana konsultasi menerbitkan sebuah buku. Nah, kembali ke sini, Anda perlu mendidik diri Anda untuk menulis dengan tertib dan sabar. Itu terakhir. Jadi itulah 7 langkah yang menurut saya bisa dipakai untuk meyakinkan Anda bisa menghasilkan sebuah buku. 7 langkah ini prerequisite. Langkah 1 menentukan langkah 2, langkah 2 menentukan langkah 3, begitu seterusnya. Nggak bisa di bypass. Saya mau langkah 7 ke 7 aja nggak bisa. Jadi harus dari awal dulu. Nah, kalau Ibu dan Bapak bertanya pada saya, kira-kira
lamanya berapa mengerjakan 7 langkah? Saya pernah menghitung-hitung kalau dengan kemampuan biasa saja, sehari kita anggap bisa bekerja 6 jam. Itu 2 minggu jadi kok naskah itu. Asal bahannya ada ya. Ya paling lamanya 3 minggu lah gitu. 6 jam sehari. Jadi nggak lama kok sebenarnya menulis buku. Yang lama itu kan mengumpulkan bahan. Kalau bahannya sudah terkumpul, kemudian kita berkali-kali membaca bahan, kadang-kadang muncul aja ide itu. Oh ini bisa ditulis untuk jadi temanya. Ini bab 1, ini bab 2 dan sebagainya. Jadi kalau Anda nanya ke saya yakin 2 minggu kalau mengumpulkan langkah 1 sampai langkah 7 ini dilakukan dengan baik, sepanjang ada bahan, itu jadi kok buku. Itu sekedar pengantar dari saya saja, pengantar saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang butuh didialogkan silakan. Kalau ada yang butuh konsultasi naskahnya ke saya, kalau nggak bisa di sini ya kontak aja saya nanti saya bantu. Karena pada dasarnya saya ini dari awalnya sudah melatih orang menulis, jadi sudah bagian dari pekerjaan. Jadi nggak merasa terbebani gitu. Jadi merasa ini sudah bagian dari pekerjaan. Itu saja. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada narasumber kita. Tadi beliau tidak mau dipanggil Prof, ya kita panggil Uda saja. Uda Ana Nadia Abrar, yang telah memaparkan materinya terkait penulisan atau penerbitan buku ilmiah pada penerbit nasional. Tadi sudah panjang lebar sekali beliau sampaikan beberapa langkah, tadi dijelaskan dengan sangat detail. Untuk kesempatan selanjutnya kita berikan kesempatan kepada para peserta. Mungkin ada sesuatu yang ingin didiskusikan dengan beliau atau ada pertanyaan mungkin dari pemaparan beliau tadi, kami persilakan. Silakan Bapak Ibu, boleh ditulis di dalam kolom chat atau langsung raise hand atau langsung di unmute saja dan sampaikan pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan. Silakan. Ada respon? Kalau nggak ada, saya yang bertanya. Ya, Apakah Ibu dan Bapak sudah punya laporan hasil penelitian yang akan menjadi bahan? Oh ya, ada yang tanya, silakan. ya silakan Pak Muhammad. Baik, makasih Mbak Tasnim, Pak Abrar. Ya, Itu kebetulan saya ada kirim outline buku saya ya, itu ke Pak Abid tadi, Pak. oke. Mungkin saya minta Pak Abrar dan teman-teman untuk mengomentari. Oke. Oke, saya coba share screen ya Pak Muhammad. Ya. Nampak ya Pak? Ya, Outline buku. ada berapa bab, Pak? 5 ya? Ya, ini ada 5 bab di sini Pak. Iya, ada 5 5. bab. Oke. Yang hasil penelitian itu yang mana, Pak? Yang hasil penelitiannya yang di bagian bab 2, bab 3, Pak. Oke. Jadi hasil penelitian bab 2 dan bab 3. Berarti bab 1 ini pengetahuan Bapak, Pak Muhammad, yang terkait dengan bab 2 dan bab 3. Kemudian bab 4 ini semacam apa? Kasus ya atau gimana? Iya, semacam apa? Semacam analisis, Pak, analisis dari temuan-temuan yang ada Oke. dari ya. Oke. Kalau
melihat judul bab ini, kalau saya merasa ini jangan bab 4. Dan ini kan kalau itu juga bukan hasil penelitian, hanya gambaran snapshot tentang keadaan di Simpang Rimbo ini, mungkin itu di pendahuluan, Pak. Jadi orang Baik, baik. sejak awal sudah sudah dibawa memahami situasinya seperti apa. Nah, bertolak dari situ pendahuluan itu, nah baru Bapak mulai bercerita tentang seperti apa sih editorialisasi kebebasan beragama di Indonesia, kemudian duduk perkaranya itu, kemudian mencabut segel itu. Kemudian nanti ditutup dengan bab 5 itu, HAM atau substantif. Ini kan sebenarnya pertanyaan ya, apakah HAM itu sebenarnya sisi administrasinya aja atau substantif. Tapi kenyataan di tempat kita itu kan lebih pada administratif gitu. Nah, mungkin perlu ada pilihan-pilihan perspektif ya. Perspektif. Saya kebetulan ya bukan kebetulan, mungkin sudah qadarullah juga. Pernah menulis buku tentang jurnalisme HAM, sudah terbit. Kemudian sekarang Gama Press itu akan menerbitkan buku saya, judulnya Kontribusi Jurnalisme _2 Memanusiakan Manusia. Jadi saya merasa perspektif HAM dari Islam itu jauh lebih baik daripada perspektif HAM Deklarasi Universal Human Rights PBB tahun 48 itu. Berarti kan paling tidak ada dua perspektif ya, perspektif Islam dan perspektif DUHAM, Deklarasi Universal HAM itu. Nah, karena kita beragama Islam, apalagi Bapak mengajar di UIN, tentu harus menonjolkan tentang perspektif HAM dari sisi Islam. Itu jauh lebih mulia. Saya bisa tunjukkan nanti ayat-ayat di Al-Quran, kemudian kita bisa bandingkan dengan perspektif HAM yang dilakukan oleh DUHAM PBB itu. Kalau saya merasa itu harus ditonjolkan, Pak, tentang bagaimana sih sebenarnya perspektif HAM dari sisi Islam itu. Karena kalau nggak begitu, orang kan seenaknya aja menganggap bahwa kalau HAM itu DUHAM PBB atau Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM. Islamnya nggak pernah dilirik. Pikir menjadi tugas kita itu untuk menunjukkan bahwa perspektif Islam tentang HAM itu jauh lebih tinggi, lebih mulia daripada apa yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 itu dan pada Deklarasi Universal HAM PBB itu. Itu saran saya. Jadi untuk judulnya mungkin ya saya nggak tahu, provokatif juga nggak apa-apa, Pak. Mungkin lebih ditonjolkan di situ perspektif HAM menurut Islam gitu. Itu komentar saya. Jadi dari daftar isi ini saya melihat seperti itu. Dibalik aja, Pak. Itu lebih mudah orang mengikuti argumentasi Bapak di bab 1, kemudian hasil penelitian di bab 2 dan bab 3. Itu komentar saya, Pak Muhammad. Baik, terima kasih Pak Abrar komentarnya. Terima kasih Pak Tasnim. Sama-sama Pak Muhammad. Oke, Bapak Ibu yang lain mungkin masih ada yang mau ditanyakan kepada narasumber. Mumpung beliau hadir bersama kita, silakan dimanfaatkan waktu yang tersedia ini Bapak Ibu. Karena nanti tagihan penulisan bukunya akan segera menanti Bapak Ibu ini semuanya. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Pak Tasnim. Oh ya, Pak Ardian, silakan Pak. Ya Pak, terima kasih Pak Tasnim. Mohon maaf juga kameranya Pak, saya tidak bisa nyalakan ini lagi nggak bagus kameranya. Ya, Mau tanya silakan. nih Pak soal pada narasumber kita soal buku monograf ini Pak. Ya. Saya ngelihat ada
ada perbedaan beberapa penerbit kampus soal outline buku monograf ini. Sebenarnya gimana sih Pak standar yang benarnya itu untuk outline buku monograf? Kalau kita beda atau dia itu tidak ada standar baku gitu, tapi diberikan kebebasan pada masing-masing penerbit kampus gitu Pak. Gimana sebenarnya? Mohon penjelasannya dulu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya monograf itu hasil penelitian. Hasil penelitian yang oleh penulisnya itu dianggap belum rampung, belum selesai. Jadi masih butuh pembanding atau feedback. Karena itu monograf itu sering ditulis itu pada sisi kanannya tidak rata. Jadi ketika tidak rata itu sebenarnya simbol bahwa monograf itu belum rampung, tapi penelitian sudah jadi. Nah, penulis itu berharap agar pembaca atau publik itu bisa memberikan komentar atau feedback tentang apa yang dia tulis. Tetapi sering disalahartikan bahwa monograf itu adalah tulisan tentang hasil penelitian yang baru, kemudian bersifat kontroversial. Sebenarnya enggak. Kontroversial kan tergantung pembaca. Tapi dari sononya itu belum jadi sebenarnya. Jadi itu makanya biasanya ditulis bukan rata kanan. Kan tulisan itu biasanya kan rata kiri dan rata kanan, tetapi untuk monograf enggak. Itu yang saya pahami tentang monograf itu. Tetapi tetap itu bisa diberikan kredit karena itu hasil penelitian, kemudian menyangkut sesuatu yang baru. Jadi kalau kita lihat metode jenis penelitiannya biasanya itu eksploratif atau eksploratoris. Jadi belum banyak penelitian tentang itu, lalu peneliti berani meneliti tentang itu, tapi dalam perjalanan dia yakin ini belum fix gitu. Makanya dia menulis dalam monograf. Tapi kalau dia sudah fix gitu, dia tulis jadi buku referensi misalnya. Atau dia tulis dalam jurnal. Itu sebenarnya yang saya pahami tentang monograf itu. Jadi kalau ada monograf, kita sebagai khalayak ya dengan senang hati mengomentari ini seperti apa. Gitu. Jadi ada feedback. Nah, menulis itu kan butuh pembanding Bapak dan Ibu. Kalau nggak ada pembanding, kita bisa sesat. Karena itu dalam menulis itu butuh reviewer itu. Meskipun tidak diwajibkan ada reviewer, jadi kalau Anda menulis misalnya tulisan, serahkan aja ke reviewer, itu seperti apa komentar mereka, kemudian diskusikan. Kemudian setelah itu cari editor, diskusikan dengan editor. Makanya saya katakan menulis itu sebenarnya kerja kolektif. Memang ide awalnya dari penulis, tapi kemudian ada pembanding. Sama dengan pengalaman Ibu dan Bapak, belajar agama itu harus ada guru. Kalau nggak ada guru sesat nanti. Nah, menulis juga begitu, harus ada pembanding, itu reviewer atau ada editor. Jadi nggak apa-apalah misalnya ngalahin sedikit, memberi honor pada editor atau reviewer, tetapi isi buku kita itu nanti ya lancar gitu, artinya orang bisa menerimanya dengan baik. Jadi, nah tapi kadang-kadang kan tidak semua orang merasa nyaman harus ke reviewer, harus ke editor gitu. Nah kalau nggak nyaman begitu ya nggak apa-apa, suruh anaknya atau pasangannya yang membaca tulisan itu, terus dia komentari, dan diperbaiki. Gitu. Jadi tetap ada pembanding menulis itu. Jadi kalau dicoba lihat asal usul dari orang menulis buku itu kan pertama dia membaca buku, kemudian mendiskusikannya, kemudian baru dia menulis. Jadi menulis itu sebenarnya tingkat terakhir. Tanpa membaca nggak mungkin orang berdiskusi. Tanpa diskusi nggak mungkin orang bisa menulis. Nah, persoalan kita adalah
kita membaca misalnya minggu lalu, sekarang kita menulis, itu nggak jadi tulisannya, nggak bernas itu. Jadi lama waktu membaca dan menulis itu paling nggak tuh 6 bulan. Tapi kan mahasiswa sekarang sok jago, tuh. Dikasih tugas, kumpul minggu depan, paling 2 hari menjelang deadline baru dia membaca, baru dia menulis. Hasilnya ya cerita kancil saja gitu. Jadi dalam menulis itu ada proses kontemplasi sebenarnya. Ada proses kreativitas. Kemudian ada kritis. Itu aspek-aspek pikiran itu yang disebut dengan intelek. Nah, jadi kalau ditanyakan apa sih intelek itu, sebenarnya aspek kritis, aspek kreatif, dan kontemplatif dari pikiran. Pikiran kita kan punya banyak unsur. Ada pikiran jahat misalnya, ada pikiran kotor, itu unsur yang lain. Tapi yang terpakai untuk menulis itu 3 itu. Jadi kalau ingin menulis dengan nyaman, hasilnya bagus, harus melewati kontemplasi, perenungan. Tapi kalau orang sudah menyelesaikan hasil penelitian, dugaan saya proses itu sudah terjadi. Nah, yang mungkin yang belum kreativitas itu, jadi mensinergikan. Saya sering nanya sama mahasiswa yang saya agak aneh belakangan ini, membimbing disertasi 17 orang. Saya tanya pada mereka, untuk S1, S2 gimana? Pernah nggak menggabungkan antara pengetahuan mata kuliah 1 dan 2 dengan 3? Mereka bilang nggak pernah. Padahal kalau itu digabungkan, jadi kan muncul ada kreativitas itu. Itu mungkin hasilnya bagus. Itu nggak pernah terjadi. Jadi begitu mata kuliah 1 lulus, ya sudah dapat A, ya sudah. Yang mata kuliah kedua A juga sudah. Tapi nggak pernah dicoba disinergikan, diintegrasikan, lalu muncul ide baru. Nah, di Barat itu seringkali terjadi menggabungkan itu. Makanya mereka bilang, kita bilang mereka lebih kreatif. Padahal pinternya sama aja kok dengan kita. Tapi mereka kreatif. Jadi sekali lagi, untuk bisa menghasilkan tulisan yang apa namanya, yang agak lama lah masa lakunya itu, mungkin dibutuhkan 3 unsuran pikiran tadi. Jadi ada kontemplatif, ada kreatif, ada kritis. Kalau kritis kan kita sudah tahu, ambil yang buruk, ambil yang baik, kurang yang buruk, gitu aja. Itu komentar saya, Pak Ardian. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih tadi atas pertanyaannya Pak Adrian. Kemudian tadi kami lihat sekilas ada Pak Ali Musa yang raise hand tadi. Silakan Pak Ali Musa kalau ada yang mau ditanyakan kepada Assalamualaikum warahmatullahi narasumber. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ini mohon maaf, ini hujan lebat, lebat sekali di sini, tidak bisa buka kameranya, kayaknya sinyalnya agak susah. Ya, Nggak silakan apa-apa, yang Pak. penting suaranya bisa didengar. Ya, makasih banyak Pak. Ya, Eh, saya mau menanyakan tentang penulisan buku ajar Pak. ya, Saya memperhatikan terkadang dalam satu mata kuliah, ya kan? Ya. Saya perhatikan beberapa buku ajar yang ditulis oleh para dosen, terkadang ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Ya. Kadang muatan yang di satu ini tidak ada di muatan di buku ajar yang ditulis oleh dosen yang lain. Begitu juga sebaliknya. Ya. Nah, kira-kira pandangan Bapak bagaimana melihat kondisi seperti ini? Bagaimana kita menimbangnya kira-kira? Kita mengikuti beberapa versi atau variasi buku ajar seperti itu. Karena kita kan mau memilih yang terbaik barangkali untuk mahasiswa kita barangkali kan, Ya. atau kita perlu
mengkombinasikannya atau bagaimana Pak? Mohon komentarnya Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Iya, itulah salah satu kelemahan kita. Kita terlalu bebas ya dalam mengampu mata kuliah itu. Menulis juga terlalu bebas, sehingga tidak pernah ada konsensus. Jadi kalau saran saya, silabusnya disepakati dulu. Perkara muatan isinya silakan berbeda, nggak apa-apa. Tapi silabusnya sama, kemudian isi buku ajar itu menyangkut apa yang ada dalam silabus, perkara ada contoh kasus atau bukti atau konsep yang dipakai berbeda, saya pikir nggak apa-apa. Tapi silabus itu harus disepakati bersama. Saya pernah membaca sebuah buku tentang etika akademis itu. Kewajiban seorang dosen itu hanya 3. Itu menyampaikan silabus kepada mahasiswa. Silabus itu dirapatkan oleh para dosen di bidang itu. Kemudian begitu sudah sepakat, itu sampaikan kepada mahasiswa. Kemudian yang kedua, menjawab pertanyaan mahasiswa. Yang ketiga, memberi nilai. Jadi nggak ada tuh ngajar mahasiswa. Jadi dalam konsep etika akademis itu, mahasiswa menggunakan paradigma konstruktivis. Jadi mereka membentuk pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengetahuan yang mereka peroleh dari silabus atau dari dosen atau dari jurnal atau dari buku. Nah, setelah mereka membaca buku, membaca jurnal, mereka bertanya. Nah, bertanya itu yang penting didorong. Kan persoalan kita adalah nggak banyak mahasiswa yang mau bertanya. Jadi agak-agak repot juga kita melaksanakan etika akademis yang universal itu. Tapi kalau saya selama ini selalu menggunakan paradigma konstruktivis. Jadi saya membayangkannya sebagai fasilitator, bukan sebagai guru. Jadi saya mendorong mereka bertanya, kemudian silakan merumuskan sendiri pengetahuan mereka. Nah, dengan begitu, suatu saat pasti mereka lebih pintar dari kita. Tapi kalau kita hanya mendikte mereka, itu mereka akan nggak pernah pintar. Mereka akan berada di bawah bayang-bayang kita terus. Gitu. Jadi sekali lagi, kalau bisa silabusnya itu yang disepakati, mata kuliah tertentu misalnya dirapatkan, udah ambil konsensus, ini silabus yang dipakai. Setelah itu jadi dasar menulis buku. Perkara bukunya tampil seperti apa, ya sudah biarin aja. Nggak bisa kita memaksa orang menulis sesuai dengan kehendak kita. Jadi kalau di kampung saya itu ada istilah itu, abu sama hitam, pikiran beda-beda. Artinya rambutnya ya hitam semua, tapi pikirannya kan beda-beda semua. Nggak bisa kita samakan ini. Pikir itu bagian dari kebebasan akademik ya. Untuk kita bisa berbuat sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Tapi silabusnya itu atau kalau di UGM namanya RPKPS itu harus disepakati dulu. Perlu itu diperbaiki dari tahun ke tahun sehingga proses pembelajaran mahasiswa itu bisa lebih baik gitu Pak. Itu komentar saya Pak. Ya, makasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Ali Musa. Mungkin Bapak Ibu yang lain yang masih ada pertanyaan, mungkin silakan sampaikan kepada pemateri kita. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada satu yang raise Pak Ferry hand, Pak Ferry Saputra Tanjung. Silakan Pak. Terima kasih Pak Tasnim. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa berarti apa kabar? Yo. Iya. Izin Pak, Ya. Ferry. Jadi Pak, kami ini baru beberapa tahun jadi dosen Pak. Ya. Baru jalan 2 tahun kurang lebih.
Ya, Jadi secara penelitian itu belum terlalu banyak, bahkan hanya 2 atau 3 tulisan selama menjadi dosen. Apalagi ya, untuk menulis buku, Pak. Mungkin yang kami butuhkan itu untuk sementara ini kiatnya yang tadi sedikit Bapak sampaikan, kemudian motivasinya, Pak. Dan hmm, bagaimana kami terkadang itu kekurangan motivasi atau bantuan dari beberapa peneliti senior atau yang sudah nulis lama, karena bagaimanapun pasti kami butuhkan ininya apanya ya, ilmunya atau teknik cara penulisannya gitu, Pak. ya, Mungkin itu, Pak. ya. Saya pernah punya pengalaman mengajar di UMY, Universitas Muhammadiyah Jogja. Kemudian oleh UMY, saya diberi asisten. Jadi setiap masuk itu kami ngajar berdua. Lalu saya bilang sama dia, namanya Suci. Suci, saya hanya masuk kelas dengan kamu hanya 3 tahun. Setelah itu saya kembali ke UGM, kamu yang meneruskan. Suci itu bilang, loh, gimana Mas? Apakah mungkin? Kenapa nggak mungkin? Saya bilang gitu. Jadi selama 3 tahun itu, Suci ini seolah-olah magang dengan saya. Jadi dia mengamati bagaimana saya ngajar, kemudian saya juga mentransfer pengalaman saya, pengetahuan saya pada Suci. Hebatnya, Alhamdulillah, 2 bulan yang lalu dia dikukuhkan jadi guru besar. Jadi artinya ada transfer pengetahuan dari senior ke junior itu. Nah, saya nggak tahu di UIN Jambi seperti apa. Tapi saya membayangkan orang-orang yang senior ini pasti ingin juniornya lebih hebat dari mereka. Karena itu nggak ada salahnya Pak Tanjung untuk ya dalam tanda petik magang lah pada yang senior itu. Ini lebih lucu lagi di UIN Sunan Kalijaga ini. Saya satu-satunya dosen luar biasa yang ngajar di S2 KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kemudian ketua prodinya itu ingin jadi guru besar. Kemudian saya nggak tahu gimana peraturannya. Jadi peraturannya di sana itu harus ada guru besar yang membimbing. Padahal tapi si namanya Pak Hamdan Daulay, ini ketua prodi S2 KPI itu. Waktu dia S3 di UGM dulu saya nguji disertasinya. Jadi dia bilang, dia manggil saya Ana, Pak Ana, mohon saya dibimbing menulis, melakukan penelitian, kemudian nulis artikel untuk syarat jadi guru besar. Saya bilang, saya kan tahu kapasitas Anda nggak perlu dibimbing kok, tulis saja sendiri. Kalau saya suruh tanda tangan, saya tanda tangan nanti, begitu aja saya bilang. Tapi dia tetap nggak mau, artinya ada apa namanya ya, kerendah hatian dia untuk mencantumkan sebagai pembimbing, kemudian itu dihargai oleh UIN-nya. Kayaknya sekarang dia bilang kayaknya setahun lagi saya udah bisa guru besar Pak Ana, dia bilang gitu. Artinya ada interaksi antara senior dan junior ini untuk membantu yang junior, kemudian begitu senior ini pergi nanti ya junior yang gantiin. Seperti saya dengan Suci itu saya udah hanya 3 tahun kok ngajar di UMY itu. Nah, habis itu saya nggak ngajar lagi. Mohon maaf. Sudah. Lempar ya. Iya, Bapak Ibu, sepertinya pemateri kita keluar nih dari Zoom. Kita tunggu sebentar ya, Bapak Ibu. Mohon bersabar.
Maaf Bapak Ibu, kami sedang mencoba menghubungi pemateri kita lagi. Mudah-mudahan beliau masih bisa bergabung bersama kita. Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu narasumber kita kembali bergabung, alhamdulillah narasumber kita Mohon sudah maaf kembali tadi bergabung. listriknya mati. Oh ya, ya Pak. Itu komentar saya Pak Ferry Saputra Tanjung ya. Oke, Pak Jadi Ferry. artinya nggak usah sungkan untuk magang dengan dosen senior yang Anda anggap bisa mentransfer pengetahuan. Nggak ada jalan lain. Kalau kita belajar sendiri agak repot. Jadi mendingan kita belajar sendiri tapi juga magang dengan dosen yang lebih senior. Itu jauh lebih efektif untuk mulai membangun masa depan. Saya Oke. punya pengalaman makan ketupek pitalah di dekat Sipin itu. Baru sekali itu saya makan ketupek pitalah, padahal di Sumatera Barat nggak pernah. Saya lupa nama warungnya, tapi dekat kantor gubernur itu ya. Itu hampir semuanya orang Minang. Semuanya yang jualan orang Minang, yang makan orang Minang, saya pikir kok banyak banget orang Minang di sini. Apa begitu ya? Tahu tempat ketupek pitalah itu, Pak Ferry? Wah, pas di Mungku SD 57, Pak. Oh iya itu ya. Enak ketupek Iya. pitalahnya. Ada pisang goreng Iya. juga. Itu pengalaman pertama saya ke Jambi, Iya. makan ketupek pitalah. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Mohon maaf, ini sesama orang Padang ini ngomongnya jadi nggak enak. Ya Pak, kebetulan moderatornya juga orang Bukit Tinggi ini Pak, Bukit Tinggi di mana, Pak? di Ladang Laweh Pak. Oh, Ambo di Berugo. Ya, izin Pak, ini ada satu lagi dosen kita, Pak Mahludin Ruslan. Oke, Izin silakan. bertanya katanya. Silakan Pak Mahludin. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Silakan warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Baik, Pak. Saya ini mungkin menulis buku beda dengan yang biasa ditulis oleh orang lain, Pak. Hmm, Jadi saya itu kan mengajar sejarah pendidikan Islam, Pak. ya, Jadi anak itu sudah ada RPS-nya gitu kan hmm, dalam pembelajaran itu. Dan mereka itu diberikan tugas 70% untuk melaksanakan pembuatan tugas mandiri, Pak. ya, Kemudian tugas mandiri ini didiskusikan di depan kelas. ya, Nah, kemudian anak-anak ini bertanya kepada teman-teman yang membuat tugas itu, Pak. ya, Sekurang-kurangnya misalnya 7 orang begitu, dan tidak boleh pertanyaannya sama. ya, Nah, ketika anak itu bertanya, kemudian pemakalah ini menjawab.
tapi menjawabnya dia kadang satu sisi menggunakan Google, Hmm, kan begitu gitu. Tapi walaupun dipakai Google, apa yang mereka sampaikan panjang lebar gitu kan, ya, tapi memang kena sasaran, Pak. ya, Nah, jadi hasil jawaban mereka itu, Pak, misalnya satu satu kali pertemuan itu 5 sampai 7 orang begitu. Itu saya kumpulkan, Pak. hmm, Saya minta dengan anak itu kirimkan ke saya begitu jawabannya kan. hmm, Nah, gitu. Nah, rencana itu kan saya mau buat buku gitu, Pak. Nah, gini ya, kira-kira gimana menurut pandangan Bapak dan bagaimana hmm, cara yang baiknya untuk melakukan itu, Pak? ya. Pertama bagus, itu ide orisinil. Yang menulis adalah mahasiswa dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tinggal Bapak nanti yang mengedit. Jadi sebagai editor kira-kira itu seperti apa. Saya pernah melakukan itu juga di UGM. Saya ajak anak-anak, karena saya ngajar jurnalisme, saya ajak anak-anak itu meliput ke 5 negara ASEAN. Mulai dari Singapura kita naik kereta ke Kuala Lumpur, kemudian naik bis ke Bangkok, dari Bangkok naik bis lagi ke Phnom Penh, dari Phnom Penh naik bis ke Ho Chi Minh City. Nah, selama singgah di kota itu, saya minta mereka menceritakan tentang uh, praktek jurnalisme lingkungan yang mereka lakukan di sana. Kemudian dibukukan, kemudian nilai mereka nanti itu sesuai dengan setelah saya baca buku itu, saya diedit oleh mereka, kemudian saya beri kata pengantar, kemudian kita publikasi. Ada penerbit yang mau menerbitkan, kemudian penerbitnya bilang, ini bagus kok bukunya Pak. Dia bilang. Akhirnya semua saya kasih A, nggak ada persoalan. Tinggal kita mengelolanya itu. Jadi jangan dianggap mereka itu mahasiswa nggak bisa apa-apa. Kan sebenarnya mereka tuh punya yang disebut dengan apa namanya, kecerdasan majemuk itu. Jadi ada yang cerdas mungkin di bidang apa hitung-hitungan, mungkin ada cerdas di bidang arsitektur misalnya. Nah, ketika dikumpulkan itulah kecerdasan mahasiswa itu dalam melaporkan apa yang mereka lakukan atau mereka lihat. Nggak apa-apa, itu ada pasarnya kok itu. Artinya banyak orang yang suka membaca itu. Bahkan anak-anak Gen Z sekarang misalnya sangat suka membaca karangan dari orang yang segenerasi dengan mereka atau generasi di bawah mereka, generasi alfa itu misalnya. Terus lanjutkan aja Pak, nggak ada persoalan itu. Jadi jangan Bapak berkecil hati ini kok beda dengan yang lain, nggak apa-apa. Jadi menulis itu kan bisa dari atas, bisa dari depan, bisa dari tengah, bisa dari belakang. Tidak selalu harus dari depan. Menulis itu bisa juga yang memulainya dosen, kemudian di tengahnya ada pendapat mahasiswa, atau ada pendapat orang lain, tapi bisa juga itu diawali dengan pendapat mahasiswa. Nggak apa-apa, Pak. Itu malah orisinil karya karya mahasiswa. Kita hanya menjadi kompilator aja, mengompilasi, kemudian memberi pengantar. Gitu. Jadi bagus. Gitu. Anak-anak pasti senang. Gitu. Mereka bisa banggakan pulang mereka ke rumah. Ini loh karya saya dengan teman-teman. Nah kita kan, anak-anak sekarang kan butuh kebanggaan itu, Pak. Iya, Pak. Istilah mereka itu eksis. Jadi kalau mereka begitu eksis. Saya ingat anak-anak yang meliput ke 5 negara ASEAN itu setiap datang di kota baru, kota yang baru mereka singgahi, pasti waktu itu kan belum ada HP, adanya warnet. Mereka cari warnet, kemudian perbarui status. Saya tanya ngapain? Kalau nggak gini nggak eksis bang, dia bilang. Saya di sana dipanggil abang. Ya Abid nggak ngerti, saya dipanggil abang itu di kampus. Pada umur saya udah 65, 5 tahun lagi pensiun. Itu komentar saya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Mahludin. Ya, Pak. Masni, masih. Ya,
Kita buka kesempatan kembali kepada Bapak Ibu yang lain yang mungkin masih ada pertanyaan Ini yang ingin ibu-ibunya belum disampaikan. nanya loh. Ya, ibu-ibunya belum Ingin dengar tanya. suara merdu ibu-ibu. Nah, itu ibu-ibunya belum tanya kata Pak narasumbernya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Bapak Ibu, kami mohon izin untuk Zoom meeting ini. Kalau tidak ada lagi mungkin bisa kita akhiri Bapak Ibu. Sekali lagi kami tanyakan masih ada pertanyaan untuk narasumber kita. Oke, sepertinya tidak ada lagi nih Pak pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya nih yang Oke. hadir di ruang Zoom ini. Mungkin sebelum ditutup kami minta closing statement lah dari Bapak narasumber terkait dengan Ya. kegiatan kita pada hari ini. Silakan Ya. Pak. Pertama, saya senang Ibu dan Bapak punya niat untuk menulis, karena sekecil apapun atau setipis apapun tulisan itu bisa membangun kebudayaan. Artinya tulisan itu nanti akan dibaca oleh generasi berikutnya. Dari sana mereka akan bisa mencoba bikin sintesis untuk menciptakan ide-ide yang baru. Karena bagi kita kan yang penting generasi berikutnya. Kita membayangkan generasi berikutnya bisa lebih baik dari kita, bisa mewarisi apa-apa yang dari kita nggak baik, yang mereka bisa jadikan itu baik. Karena itu niat menulis itu sebenarnya niat yang sangat mulia. Cuman kan persoalannya nggak cukup hanya niat, jadi ada usaha untuk mewujudkan niat itu. Ya, saya berpesan tetap semangat. Kalau udah semangat, nanti niat mulia itu pasti kesampaian. Itu aja komentar saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas closing statementnya Pak. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil pada siang hari ini, tentunya dari pengalaman-pengalaman para narasumber kita ini, Prof. Ananadia Abrar, yang ternyata orang awak ya, ternyata orang awak Bukit Tinggi satu kampung dengan kami. Iya, Mudah-mudahan ilmunya menular kepada kita amin. bersama, berkah, sehingga Bapak Ibu nanti ini Pak sebetulnya kegiatan kita siang ini diarahkan untuk para peneliti yang sudah hampir menyelesaikan penelitiannya. Insya Allah di akhir tahun ini akan ekspos Oh hasil iya, penelitian. oh iya, Salah selamat. satu outcome yang diharapkan dari penelitian Bapak Ibu yang hadir di sini adalah buku referensi atau buku monograf itu. Jadi Ya, sengaja kita adakan kegiatan ini. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita tadi bisa kita praktekkan sehingga banyak muncul dan lahir buku-buku yang berkualitas di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, khususnya dari hasil penelitian yang sudah Bapak Ibu lakukan. Demikian kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak narasumber. Dan kami sama-sama. mohon maaf selama mendampingi Bapak Ibu dalam kegiatan ini banyak kesalahan-kesalahan yang baik disengaja ataupun tidak disengaja. Sekali lagi kami mohon maaf. Demikian kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ketemu Ya, lagi. ya, terima kasih Pak. Terima kasih ya. Mohon berkenan nanti kalau lagi dibutuhkan lagi kami minta lagi Pak jadi Oke, narasumber nggak di ada UIN. masalah. Ya, ya Ya. silakan. Terima kasih Terima Pak kasih ya. Pamit dulu. Nadia. Makasih Pak. Ya, makasih. Ya. Pamit. Ya, silakan Ya. Pak. Semoga sehat selalu. Bang Tasnim, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Korpus. Terima kasih Pak Tasnim. Ya, sama-sama. Bapak Ibu, laporan aman ya semuanya. Artinya sudah upload laporan antara semuanya yang ikut penelitian di tahun 2024. Kami cek, alhamdulillah semuanya sudah upload laporan antara. Mudah-mudahan nanti kami kabari kembali untuk selanjutnya ekspos hasil penelitian. Mohon bersiap-siap Bapak Ibu. Tagihan menunggu. Oke ya.